Sehingga dengan begitu akhirnya kita merasa rugi, akhirnya muncul kesedihan, muncul kesusahan itu. Maka itu sebenarnya dampak dari pengaturan kita seperti itu. Kita banyak pilihan juga seperti itu. Orang kalau tidak banyak pilih, yang ada yang dipakai, yang tidak ada ya sudah. Pokoknya itu saja, nyaman dia, tidak susah. Seperti halnya juga mengatur tadi. Malah nih muncul susah, muncul sedih, bergobui. Tinggalkan pengaturan dan pilihan, sebab keduanya memperkeruh kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, wa innallaha biqisbihi wa adlihi ja'ala rauha war rahata fir ridha wal yaqin. Dan sesungguhnya dengan keadilannya Allah telah meletakkan kelapangan dan kenyamanan di dalam keridhaan dan keyakinan. Asal orang itu tetap ridho dengan apa yang ada, dengan apa yang sudah ditentukan Allah, dan dia tetap yakin akan bahwa kita tetap diurus oleh Allah, maka orang ini akan selalu nyaman, orang ini akan selalu tentram. Ini dalam hadis Rasulullah menyampaikan hal seperti itu. Syekh Abdul Hasan Asyadili mengatakan, la takhtar min amrika syai'an wakhtar alla takhtaro wa firra min dzalikal mukhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ila Allah ta'ala. Jangan memilih apapun dari urusanmu, pilihlah untuk tidak memilih. Larilah ke tempat Allah dari pilihan itu, dari larimu dan dari setiap apapun. Kembali kepada Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Beliau Syekh Abdul Hasan juga berkata, in kana la budda minat tadbir fatabbir Allah tudabbir. Bila memang harus mengatur, maka aturlah untuk tidak mengatur. Aturan awakmu supaya gak ngatur. Itu kata Syekh Abdul Hasan Asyadili. Pernyataan itu juga bisa berarti orang yang tidak mengatur berarti telah mengatur urusannya. Sifat-sifat para wali yang sempurna itu tidak butuh kecuali pada keadaan yang di waktu itu Allah menempatkan beliau pada posisi dan kondisinya. Ini para wali-wali, pokoknya apa yang sekarang ada, apa yang sekarang diterima, ya sudah itu yang dinikmati, ya sudah itu diterima dengan kerelaan. Demikian yang dinyatakan oleh Syekh Ali Al-Khawas. Alhasil, pengaturan yang tercela adalah pengaturan yang disertai dengan keharusan atau kepastian. Sedangkan pengaturan yang dianjurkan adalah pengaturan pada kewajiban yang dibebankan pada pundaknya, dan pengaturan terlaksananya ketaatan dan kesunatan untuk hamba diiringi dengan berserah diri pada kehendak Allah serta memperhatikan pada takdir Allah. Nah ini loh bedanya di sini, dengan berserah diri pada kehendak Allah serta memperhatikan pada takdir Allah. Ini yang dinamakan dengan niat yang baik. Rasulullah bersabda, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sampai ada nilai yang seperti itu, niatnya itu lebih baik daripada perbuatannya. Ini gini, kita nalar pengertian hadis ini maksudnya gini. Jadi kenapa niat seorang mukmin itu lebih baik, tapi perbuatan itu ada di bawahnya? Sebab orang melakukan amal
itu kadang-kadang masih muncul ada takaburnya, ada riaknya, pamernya. Sehingga bisa jadi karena riak, karena takabur, apa yang amal yang telah dia kerjakan itu justru malah lebur, hancur. Tapi kalau niat itu kan ada di hati. Bagaimana kita mau pamer? Tidak bisa kita pamerkan. Makanya niatnya ini akan selamat dari hal-hal itu. Tapi kalau perbuatannya masih mungkin ada penyakit-penyakit itu. Karena itu maka niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Tapi bukan sisi ini yang dikaitkan dengan dengan hikmah ini ya. Nah, itu artinya niat seseorang itu dinilai ibadah, dinilai ibadah. Makanya ketika kita seperti ini, orang yang sakit parah yang sudah tidak bisa bergerak, bisanya hanya tidur di tempat tidur saja, sehingga mau sholat dengan sempurna juga sulit dia. Tapi dia dalam hatinya, andai saja saya ada kemampuan untuk pada tubuh saya akan mengerjakan sholat ini dengan baik. Rukuk akan saya sempurnakan rukuknya. Tidak cukup dengan isyarat yang sekarang saya kerjakan. Maka niatnya ini sudah menjadi ibadah, dicatat satu kebaikan. Contoh lagi, para wanita misalnya. Para wanita di bulan Ramadan, yang laki-laki semuanya bisa puasa 1 bulan utuh. Ibu-ibu bisa puasa setengah bulan. Yang setengah bulan tidak puasa, karena kalau maksa puasa juga tidak boleh, malah haram. Makanya mungkin kadang-kadang orang yang memang hatinya baik, orang yang memang sangat senang dengan ibadah, mungkin muncul pemikiran seperti ini. Enak kaum laki-laki bisa puasa utuh, saya tidak bisa utuh. Andai saja saya tidak dihalangi oleh yang menjadi rutinitas saya, haid ini misalnya, pasti saya juga akan puasa seperti para laki-laki itu. Wanita yang nanti niat seperti ini, pada saat haid niat seperti ini, dia sudah dicatat seperti halnya dia sudah mengerjakan sholat. Seperti ini hadis di bawahnya nih, hadis qudsi ini. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin falam yakmalha kutibat lahu hasanatan kamilatan." Ketika hambaku berhimmah, berkeinginan kuat melakukan suatu kebaikan dan ia belum melakukannya, maka untuk yang dicatat satu kebaikan yang sempurna. Ini belum terrealisasi, apa yang dirancang itu belum terrealisasi, masih baru kuat di dalam hati, tapi belum sampai terlaksana. Ini oleh Allah sudah dicatat satu kebaikan. Seperti halnya orang yang sudah beramal. Pengaturan yang dianjurkan ini merupakan mafhum dari hikmah yang disampaikan oleh Syekhina, yaitu karena apa yang telah ditangani oleh selain kamu tentang urusan dirimu, tidak perlu kamu ikut campur tangan. Mafhumnya berarti bahwa apa yang tidak ditangani oleh selain kamu dari urusanmu, yaitu ketaatan, tidak riskan untuk mengaturnya. Tidak apa-apa kalau kita mengatur, karena itu memang tidak diurus oleh Allah. Nanti pada hikmah berikutnya ini, tugas kita itu sebenarnya apa? Tugas kita itu hanya ibadah, tidak ada lain. Tugas kita hanya ibadah. Masalah rezeki, masalah lain itu sudah urusannya Allah. Masalah hidup, masalah nyawa itu urusan Allah. Kita urusannya hanya ibadah. Maka apa yang jadi urusan kita, urus itu saja. Jangan urus yang sudah diurus oleh Allah. Niki maksudnya. Nanti detailnya di hikmah kelima.
Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, al-ilmu kulluhu fi kalimataini, la tatakallaf ma kufita wa la tudayyi mastukfita. Keseluruhan ilmu itu terangkum dalam dua kalimat. Jangan kamu memaksakan diri untuk sesuatu yang kamu telah dicukupinya. Ojo moyo-moyo nyambut gawe, wong rezeki kuwi wis dicukupi karo Gusti Allah. Ojo moyo-moyo nyambut gawe kuwi wis ditanggung karo Gusti Allah. Nek awakmu moyo-moyo niki berarti kita memaksakan diri untuk mengurus sesuatu yang sudah diurus oleh Allah. Dan jangan kau sia-siakan sesuatu yang kamu dituntut untuk mencukupinya. Nah, tugas kita beribadah, patuh kepada Allah, patuh perintahnya, menjauhi larangannya. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Maka itu jangan disia-siakan. Dan itu memang urusan kita. Maka perhatian kita curahkan saja ke hal itu. Jangan dicurahkan kepada hal yang menjadi urusan Allah. Sementara pengaturan yang mubah itu adalah pengaturan tentang urusan duniawi atau urusan yang berkenaan dengan watak, dengan disertai penyerahan pada kehendak Allah dan memperhatikan takdir yang akan memperlihatkannya tanpa sedikit pun bersandar kepadanya. Pengaturan yang seperti ini yang disampaikan Rasulullah di dalam sabdanya, at-tadbiru nisful aish. Pengaturan itu separuh dari kehidupan. Pengaturan ini diperkenankan dengan syarat tidak terulang berkali-kali. Cukup lewat di hati laksana angin yang masuk dari satu jendela dan keluar dari jendela yang lain. Kenapa seperti itu? Jangan terlalu lama dipendam dalam hati, karena nanti kalau terlalu lama ada dalam hati kita nanti akan goyah. Kita akan menjadi bersandar pada pengaturan kita ini. Sehingga seolah-olah apa yang nanti membuahkan hasil dan tidak, seolah-olah ini pengaturan kita ini, maka akan rusak hati kita. Makanya di sini anjurannya jangan terlalu lama ada di hati. Cukup ibarat angin yang masuk dari satu jendela kemudian keluar dari jendela yang lain. Inilah yang disebut pengaturan dengan dituntun Allah, yang merupakan perilaku orang yang makrifat. Di dalam kitab At-Tanwir, Syekh Ibnu Athaillah memberi penjelasan bahwa segala sesuatu itu tercela atau terpuji dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Ini sisi lain dari selain tadi. Sisi lain kenapa pengaturan itu, perencanaan itu tercela. Ini dari sisi ini. Pengaturan itu menjadi tercela sebab menyibukkan hingga melupakan Allah, menjadikan teledor dalam menunaikan peribadatan kepada Allah dan menghalangi dari beribadah kepada Allah. Namun pengaturan itu menjadi terpuji manakala menjadikan dekat kepada Allah dan mengantar pada ridho Allah. Kita bertauhid melalui dua cara. Pertama bertauhid dengan akal dan kedua bertauhid dengan hati. Bidang akal ialah ilmu yang cakupannya sangat luas, bermula dari dasar sampai dahan dan seterusnya hingga sampai pada ranting. Setiap ranting ada ujungnya, yaitu penyelesaiannya. Ilmu bersepakat pada perkara pokok, mentolerir pada cabangannya, dan berselisih pada rantingnya atau penyelesaiannya. Kita dihadapkan pada satu masalah. Ada 5 orang kumpul, satu masalah yang dihadapi, permasalahannya sama, problemnya sama. Tentu orang yang berpikir ini nanti akan mengatur sendiri, akan mengarahkan pemikirannya sendiri, dan akhir dari pemikirannya tentu dari kelimanya ini seringkali pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Penyelesaiannya tidak sama. Itu sifat ilmu. Ilmu bersepakat pada perkara pokok, mentolerir pada cabangannya dan berselisih pada rantingnya atau penyelesaiannya. Jawaban satu masalah selalu berubah-ubah menurut pendapat baru yang ditemui.
Apa yang pada mulanya dianggap benar, pada akhirnya dipersalahkan. Saiki kita iki nganggep iki salah, tapi lain Pak hari setelah kita renung lagi, kita angan-angan lagi, oh ternyata benar, berubah lagi karena ada penemuan baru lagi. Maka iman yang didasarkan dengan ilmu, iman yang didasarkan dengan pemikiran, sifatnya juga seperti ini. Maka ketika akan dihadapkan dengan hal-hal lain, maka iman ini bisa goyah, bisa bimbang, bahkan bisa roboh. Makanya kita sering membaca cerita orang-orang yang tentang belajar perbandingan agama. Karena dia Islam, kemudian dia mempelajari ilmu agama lain, kita kemudian dibanding-banding. Karena perbandingan ini akhirnya dia muncul keraguan-raguan, akhirnya bisa keluar dari Islam, lepas imannya. Karena itu dia merasa menemukan temuan yang baru, kebenaran yang baru menurut pemikiran dia. Nah besok waktu kalau dia dihadapkan dengan kebenaran yang baru lagi, pasti juga akan berubah lagi. Dan itu selamanya akan seperti itu. Maka iman itu ada iman dengan akal, dengan ilmu, dengan iman dengan rasa. Kalau sudah rasa, maka tidak akan goyah. Jenengan pernah merasakan rasa pedas, pernah merasakan manis, pernah merasakan kecut. Kalau ada orang ngomong lombok ini tidak pedas, pasti kamu tidak usah mikir jauh-jauh, langsung percaya. Kenapa? Karena sudah merasakan. Karena sudah pernah merasakan, maka tidak bisa ditipu dengan kebenaran-kebenaran yang hanya tampak dalam pandangan mata saja. Nah, itu bedanya, kuatnya apa itu? Kuatnya yang bertauhid dengan rasa dan orang yang bertauhid dengan ilmu. Makanya itu biasa kita kenal dengan istilah muwahhid gitu. Oleh karena sifat ilmu yang demikian, orang awam yang berlarut tenggelam membahas tentang suatu perkara bisa mengalami kekeliruan dan kekacauan pikiran. Salah satu perkara yang mudah mengganggu pikiran ialah soal takdir atau qadha dan qadar. Jika persoalan ini dibahas hingga yang paling lembut, seseorang akan menemui kebuntuan. Karena ilmu tidak mampu menyampaikan jawaban yang konkret. Qadha dan qadar diimani dengan hati. Tugas ilmu ialah membuktikan kebenaran apa yang diimani. Jika ilmu bertindak menggoyahkan keimanan, maka ilmu itu harus dihentikan dan hati dibimbing untuk tunduk pada iman. Kalam hikmah keempat di atas membimbing ke arah itu agar iman tidak dicampur dengan keraguan. Selama nafsu dan akal menjadi hijab, beriman pada perkara gaib dan berserah diri secara menyeluruh tidak akan dicapai. Qadha dan qadar termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib disaksikan dengan mata hati atau basirah. Mata hati tidak dapat melihat jika masih dibungkus oleh hijab nafsu. Nafsu adalah kegelapan, bukan kegelapan yang terlihat nyata, tetapi kegelapan dalam kegaiban. Kegelapan nafsu itu menghijab, sedangkan mata hati memerlukan cahaya gaib yang melihat perkara gaib. Cahaya gaib yang menerangi dalam alam gaib adalah cahaya roh, karena roh adalah urusan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruha min amrih ala may yasha'u min ibadihi liyudhira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina
ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ilallahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kamu jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Apabila cahaya ruh mengalahkan kegelapan nafsu, maka hati akan menyaksikan yang gaib. Penyaksian mata hati membawa hati beriman pada perkara gaib dengan sebenar-benarnya. Allah telah menunjukkan jalan yang lurus kepada hambanya yang beriman. Dia berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam.